Namanya itu sebut saja Putri ya guys ya, 24 tahun ya, 24 tahun sudah bekerja di Hong Kong gitu ya guys ya. Dan tentunya harapannya itu sangat besar ya lah. Dan sedangkan di Hong Kong ini kan rumahnya flat dan dia tidurnya itu malam-malam jam 1, jam 12 malam itu kalau di Hong Kong itu sudah biasa. Nah dia itu selain pekerjaan rumah, dia juga tiap malam itu disuruh mijitin majikan laki-lakinya. Nah kadang nyonya rumah itu kan nggak ada atau nggak tahu kemana gitu. Nah di saat nyonya rumah nggak ada itu, sang tuan itu sering cabul gitu ya. Nah sedangkan di Hongkong kan rumahnya sempit-sempit ya guys, rumahnya itu sempit-sempit. Kadang kita nggak punya kamar sendiri gitu, saya aja kamarnya share. Nah di saat dia tidur, di saat udah jam 1 malam, jam 12 malam gitu kan, dia tidurnya selesai majikannya nonton TV. Nah di Hongkong itu kalau rumah yang flat itu TV-nya cuma satu di ruang tamu. Nah memang kadang mbak-mbak TKW itu tidurnya kalau nggak di dapur, di ruang tamu, gelar itulah ya, kasur lipat itu. Nah dia itu kejadiannya 3 kali ya. Waktu pertama mungkin tuannya ini ganjen gitu ya. Pertama gagal, terus kedua kalinya sampai ketiga kalinya berhasil memperkosa. Nah terus sampai ketiga kali itu dia kan mungkin dia juga ingin perlawanan, saya jangan tidur di ruang tamu, saya pingin tidurnya di, kan biasanya kalau flat itu ada ruangan khusus itu di atas itu ya guys ya. Nah dia tapi di situ pun dia itu cuma dikasih 1 selimut, 2 selimut untuk alas dan selimut untuk dia selimutan gitu ya. Pokoknya ini nggak manusiawi banget lah kalau dilihat lah ya. Nah di tanggal 25 April dia itu libur gitu ya, libur dan dia itu udah keadaan hamil. Dia lapor ke KJRI, juga lapor ke, di sini kan juga banyak organisasi yang melindungi TKW gitu ya guys ya. Nah setelah itu dia pulang, dia juga ngasih kabar ke majikan perempuannya kalau saya hamil, tapi majikan perempuannya suruh menggugurkan gitu. Kalau kamu nggak mau menggugurkan, otomatis anak 24 tahun itu diancam kayak gitu, kamu pulang Indonesia nggak saya gaji ya. Mungkin dia nurut aja kalau gitu ya. Nah akhirnya dia masih bertahan di situ. Dia juga disiksa, dianiaya gitu. Namun alhamdulillahnya ini KJRI udah ini ya, gercep gitu ya, gerak cepat. Sekarang kasusnya ditangani, terus kemarin udah sidang gitu ya. Semoga ini ya, terus sidang hasil keputusan itu majikan dan agensinya itu nggak boleh mengambil TKW lagi dan agensinya ditutup gitu ya. Memang begitu ya guys, emang kita keadaan misalnya darurat, kadang kita kan komplain majikan memperkosa saya misalnya gitu, amit-amit majikan galak, majikan menyiksa saya. Agen itu hanya bisa ngomong bertahan. Nah kalau saya nggak bisa ya harus bertahan kayak gitu, saya mending kabur gitu ya guys ya. Makanya pertama saya saya emang kabur ke agensi, saya pengen ganti majikan itu. Ya memang kita harus bisa menyelamatkan diri ya, jangan sampai beresiko kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, siapa yang rugi ya. Semoga dia dapat ini ya, perlindungan, juga dapat uang, ada uang ganti rugi gitu ya kan, kasihan banget ya. Hello guys, welcome back to my channel. Nah di saat ini banyak sekali kasus tentang TKW di Hongkong ya. Kali ini tuh diperkosa majikan laki-lakinya hingga hamil, diperkosa 3 kali hingga hamil. Dan setelah dia mengatakan kepada majikan perempuan kalau
nyonya saya itu hamil malah disuruh majikannya menggugurkan kandungannya. Oh my god. Oke friend, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Oke guys, welcome back to my channel. Happy National Day for Hong Kong. Rela dikegugur dalam tugas jaya bakti. Ini tuh sama juga hari kemerdekaannya Hong Kong, tapi saya nggak bisa nyanyi lagu Cinanya itu ya guys ya. Nah, kalau Hong Kong itu kan negara kecil ya guys ya, tapi Hong Kong itu termasuk part of China, bagian dari Cina, anaknya Cina gitu ya. Cina itu bapaknya Hong Kong, bapaknya Singapura, bapaknya Taiwan, bapaknya Macau gitu ya. Kemudian menyebar menjadi beberapa bagian. Nah, dan kayak Inggris, Singapura itu dulu bukan Inggris. Kayak Hong Kong, Singapura itu dulu jajahan Inggris ya guys ya. Jajahan Inggris. Setiap negara yang dijajah Inggris itu pasti berkembang pesat. Itu anehnya ya. Kenapa? Karena Inggris itu selain menjajah juga membangun gitu ya. Makanya 1 Juli ini diperingati Return Hong Kong to China. Kembalinya Hong Kong ke dalam pangkuan bapaknya gitu kan. Dulu kan dijajah. Nah, penjajahan itu kan dulu seperti dalam perjanjian kayak Perang Dunia I, Perang Dunia II, Inggris, Prancis, Rusia. Kalau saya ingatnya kalau yang PD2 itu Jerman, mana saya udah agak lupa itu ya, pelajaran sejarah SMA itu ya. Kalau PD1 saya ingatnya dulu PIR, Prancis, Inggris, Rusia. Kalau yang PD2 itu Perang Dunia II itu saya agak lupa gitu ya. Mungkin Jerman apa-apa, udah nggak usah pikir. Nah, makanya ini tanggal merah ya guys ya, seluruh ini juga tanggal merahnya para TKW juga umum gitu ya, public holiday untuk seluruh Hong Kong gitu ya. Nah, kenapa kalau misalnya Taiwan itu disebut negara Formosa? Kalian tahu? Kalau dalam ilmu tata negara itu ya, Formosa itu sama juga negara yang membangkang. Taiwan itu kan sebenarnya ingin memisahkan diri dari China gitu ya. Makanya sampai sekarang kan tetap makanya dinamakan Formosa itu yang membangkang, nggak mau ikut kedaulatan Cina. Dia ingin membangun negara sendiri gitu ya. Kalau Macau, Singapura, Hong Kong itu masih ikut bapaknya gitu ya, ikut China gitu. Nah, tapi kalau anehnya Hong Kong itu satu negara dua pemerintahan gitu ya, dan juga 2 undang-undang. Hong Kong itu punya undang-undang sendiri dan juga punya undang-undang dari Cina, dari bapaknya gitu ya. Dan ini juga berjalan beriringan. Makanya kayak kemarin waktu dulu itu 2019 itu Hong Kong kan banyak demo itu ya guys ya, demo. Sebenarnya itu demo itu kayak misalnya kayak Indonesia itu Papua ingin memisahkan diri, nah kayak gitu ya. Intinya waktu demo sampai setahun gitu, ingin memisahkan diri dari ingin mandiri Hong Kong itu. Ya emang Hong Kong itu kaya gitu ya, kalau nggak termasuk negara kaya. Kalau nggak kaya nggak mungkin kan ambil banyak tenaga kerja dari Indonesia juga, dari Pakistan, dari Nepal, dari Filipina gitu kan, banyak banget ya di sini tenaga kerja orang luar gitu ya, domestic worker gitu. Nah, makanya itu otomatis sebagai bapak kan kamu nggak bisa ya berdiri sendiri, nanti kamu dikremus Amerika, dikremus Jerman, dikremus Eropa lah, intinya negara-negara Eropa. Makanya terus sekarang alhamdulillah demo-demo itu udah mereda, dan tetap kalau dalam suatu negara kan pasti ada pro dan kontra hingga demo-demo ya, seperti juga di Indonesia. Happy National Day for Hong Kong. Oke friend, kalian harus tahu ya kalau kerja TKW itu banyak sekali resikonya ya, juga resiko suka duka itu ya jelas pasti banyak ya guys ya. Dan di Hong Kong itu rumahnya itu sempit ya guys, sempit kan, apartemen flat gitu ya. Hong Kong ini kan dulu kan
bekas jajahan Inggris, makanya negaranya itu lebih cepat maju, banyak MTR, juga kendaraan umum itu lebih maju. Nah, ini kronologinya itu terjadi di Yunlong ya, di Yunlong. Cewek itu berusia 24 tahun ya guys, masih muda ya. Dulu saya juga waktu bekerja, selalu SMA saya juga langsung kerja sih. Nah itu dia setiap malam disuruh majikannya memijit singsang. Singsang itu majikan laki-laki ya. Nah di saat dia sering memijat gitu, di saat nyonya nggak di rumah, nggak di rumah itu, si singsangnya itu nakal gitu ya, kadang molesting itu cabul gitulah ya, menyentuh dadanya si mbaknya ini sampai alat vitalnya gitulah. Makanya di saat seperti itu gitu ya, kalau misalnya saya ya, semua itu juga tergantung pribadi masing-masing ya. Kita harus lawan ya kalau keadaan kayak gitulah. Lah dia diperkosa sampai 3 kali ya, gimana ya? Gimana kita itu di saat keadaan darurat gitu, kita harus bisa memprotek diri sendiri ya. Misalnya lari ke dapur ambil pisau atau parang atau pisau yang buat daging gitu aja ya, diancam gitu ya, berani mendekati saya gitu ya. Tapi itu udah kejadian lagi ya, dan sekarang kasusnya sedang ditangani KJRI Hong Kong ya guys, sedang ditangani oleh KJRI Hong Kong. Kasihan sekali. Terus ada juga yang dianiaya, menjaga anjing gitu ya. Di sini kan juga banyak juga ya yang job jaga anjing gitu, sampai terjatuh, sampai dijahit gitu. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Ya kita juga bekerja itu harus, tak lupa harus berdoa sama yang maha kuasa gitu ya guys ya. Tak semua itu indah ya di Hong Kong ini, nggak semua itu indah, nggak semua itu seperti apa yang kalian harapkan. Kalau kalian memandang gaji itu gajinya gede gitu ya, juga kita itu duka pengorbanannya itu banyak gitu ya. Nah si panggil aja Putri ya ini ya, yang 24 tahun yang diperkosa, terus hamil, suruh nyonyanya disuruh menggugurkan. Dia itu tidurnya di ruang tamu ya, sedangkan dia mau tidur itu nunggu majikannya selesai nonton TV. Di Hong Kong itu kan gini ya guys ya, rumahnya itu kan hanya, kalau flat itu kan TV-nya hanya satu ya. Sedangkan kalau saya dulu juga pertama kerja, saya tidurnya di ruang tamu, juga kerja 2 rumah gitu ya guys ya. Makanya yang saya kabur itu, kalau yang di rumah neneknya itu tidurnya gelar kasur di dapur. Kalau sudah selesai semua, saya tidurnya di dapur, cuma di aling-aling itu ya, korden ya guys ya.